Assalamualaikum, perkenalkan saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Jakarta. Saat ini saya ingin mendokumentasikan hasil pengerjaan saya terhadap tugas 1 mata kuliah administrasi jaringan, di mana pada tugas kali ini diminta untuk membuat tabel IP numbering plan. Ini soalnya. Jadi kita diposisikan sebagai seorang administrator pada perusahaan XYZ, yaitu lalu ditugasi untuk membangun topologi jaringan pada gedung baru dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kelas C. Lalu, kenapa kelas C? Karena kelas C biasanya digunakan untuk jaringan skala kecil seperti gedung baru atau sekolah dan lain-lain. Lalu perusahaan XYZ memiliki 5 divisi dan masing-masing divisi harus memiliki segmen network tersendiri. Segmen network ini maksudnya adalah si network address, yaitu addressnya, pembeda alamat untuk setiap divisi. Lalu, dan ada satu segmen digunakan sebagai hotspot public. Jadi nanti ada 5 divisi plus 1 hotspot public. Dan yang ketiga, jumlah komputernya pada masing-masing divisi tidak lebih dari 20 PC. Jadi yang digunakan itu tidak lebih dari 20 PC. Oke. Lalu yang selanjutnya, buatlah network IP numbering plan untuk kebutuhan perusahaan XYZ. Ya, syarat yang pertama yaitu memilih kelas C. Kedua, tentukan berapa jumlah subnet yang ideal. Berapa jumlah subnet yang ideal, lalu buatlah tabel map pengalamatan IP yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan setting IP address. Gunakan format template sebagai acuan. Selamat berlatih. Ya, langsung saja kita isi dulu bagian namanya, lalu NIM-nya salah. Oke. Nah, subnet network kelas C yang dipilih yaitu 192.168. Ininya bebas. Kedua, tabel subnetting. Oke. Jadi untuk kelas C kan kita diminta untuk membuat tabelnya ini menggunakan kelas C. Nah, untuk oktet 1 dan 2 atau oktet pertama dan kedua, kita diminta untuk menggunakan oktet yang umum atau general digunakan untuk kelas C, yaitu 192.168. Baik, langsung saja kita ke sini. Sebelumnya kita diminta kan 5 divisi plus 1 berarti 6. Kita butuh 6, 4, nah 56. Lalu kita beri nama A. Oke. Bisa. Nah ini angka. Oke. A, B, C, E. Anggap saja seperti itu. Jadi ada total 5 divisi plus 1 hotspot public. Nah, jumlah di sini tentukan berapa jumlah subnet yang ideal. Mungkin maksudnya subnet kali ya.
berapa jumlah subnet yang ideal. Bukan jumlah PC kan udah pasti 20 ya. Mungkin saya kurang tahu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, saja untuk kelas subnet. Nah, ini untuk kelas subnet ini kan ada petunjuk /xx. Nah, ini sepertinya maksudnya itu adalah CIDR-nya. Jadi nanti kita akan menggunakan CIDR yang /27. Kenapa /27? Karena pada soal kan diminta maksimal itu ada tidak lebih dari 20 PC kan. Berarti minimal ada 20 PC yang bisa disambungkan ke jaringan. Nah, karena minimal 20 PC, kita pakai yang /27 yang CIDR-nya. Kenapa? Karena pada /27 jadi kan dia kan pakai yang kan ada 32 bit kan. Nah, karena ada 32 bit, jadi kalau misalnya kita pakai di sininya yang 27, jadi nanti akan disisakan sebanyak 5 bit untuk total host yang bisa kita gunakan. Mana jika 5 bit tersisa seperti ini nih maksudnya. Nah, ini sisa 5 bit. Nah, ini. Jadi kan ada total 32 bit. Karena dia 32 bit, lalu kita pakai yang pilihnya yang subnet masknya yang 27. Ini kan ada 8 nih. 8, ini 8 juga, 16, ini 8 juga, 24. Nah, ini ada 3. 7. Nah, ini sisanya kosong nih 5. Berarti total yang dengan 5 bit host ini kosong, artinya bebas. Jadi si yang satu depan ini 27 ini untuk jaringan. Nah, ini untuk host nih. Total 5 bit yang kosong. Karena ada 5 bit yang kosong, berarti ada 2/5 atau 32 subnet yang bisa kita gunakan untuk nanti proses koneksi ke PC kantornya. Tapi dari 32 itu nggak bisa semua, yaitu ada pengurangan sebanyak 2 subnet untuk broadcast dan juga network address. Network address gunanya untuk address, untuk pengenalan. Jadi kelompok mana nih address si alamatnya, si IP-nya. Ini untuk awalan network address. Lalu broadcast dia gunanya untuk komunikasi di network address tersebut antara anggota si masing-masing subnet. Kurang lebih seperti itu. Nah, totalnya ada 32, tapi karena minus 2 jadi ada 30. Nah, sedangkan pada soal diminta itu minimal 20. Jadi masih sisa 10 dan harusnya cukup. Kenapa 27? Karena 26 kebanyakan. Dia 64. 28 kedikitan. Dia hanya 16 dengan syarat seperti tadi, yaitu minus 2 untuk network address dan juga broadcast, berarti cuma 14 kurang. Jadi yang efektif itu 32. Memang lebih, tapi tidak sebanyak yang lain. Lalu ini subnet masknya. Dari mana angka ini? Ini 224 ini dari konversi binernya. 224 karena
Ini 0005 ini kan 2 pangkat 0 1 2 pangkat 1 2, ini 4, ini 8, ini 16, di total sama dengan 31. Nah, sisa yang dari sini. Ini kalau ditambah 31 jadi 255. Maksimal 8 bit. 8 bit nih. 255. Baik, langsung saja kita ke IP subnet. Jadi untuk pembuatan tabel subnetting ini saya menggunakan website calculator.net, yaitu menu IP subnet calculator. Nah, untuk menggunakan tadi jumlah subnet ya kalau nggak salah. Ya, jumlah subnet. Berarti jumlah subnet yang dipakai 27. Ini kan kelas ya. Kelasnya ini udah ada. Berarti ini 32. Yang mana? Kan 32. 32 kurang 2. Berarti kan 30. 30 tapi yang dipakai 20, berarti 20 aja. 20 per 30. Jadi maksudnya adalah total semuanya 32, tapi karena tidak semua bisa dipakai, yaitu minus 2 untuk network address dan juga broadcast, jadi totalnya 30. Nah, dari 30 yang kita butuhkan hanya 20. Jadi masih space 10. Anggaplah untuk skalabilitas kalau beneran. Lalu kita lanjut ke website tadi. Ya, di website ini kenapa kita pakai yang IP-nya yang V4 bukan yang V6? Karena base-nya 64 bit, ini 32. Kita pakai yang 32. Lalu kita langsung pilih network class-nya sesuai soal C. Untuk subnet mask-nya, nah ini subnetnya kita pakai yang 27 tadi. Nah, untuk IP address sudah dipilihkan yang universal, yaitu 192.168. Nah, ini ada riwayat saya. Kita pakai yang 1.0. Langsung calculate. Ya, ini hasilnya sudah muncul. Jadi untuk IP address-nya itu 192.168.10. Nah, ini network address-nya. Oke, 10. Nah, ini usable host-nya. Dan ini broadcast address yang untuk komunikasi. Nah, ini total host yang bisa dipakai 32, sedangkan usable-nya itu 30. Kenapa? Karena sudah min 1 di broadcast dan min 1 di network. Nah, 30 ini alamatnya adalah ini, 192.168.1.1 sampai 192.168.1.30. Nah, untuk subnet mask-nya di ini 255, 255, 255, 254. Ini binary-nya, ini kelasnya, dan ini CIDR-nya. /27. Kita langsung masukkan saja. Ini pembagiannya sangat memudahkan. Jadi untuk alamat IP awal, ini kan 1.0-nya kan sudah dipakai untuk network address. Berarti yang bisa digunakan itu 1.1, 2, 8, 1. Nah, akhir karena kita pakai hanya 20, berarti harusnya sampai 20 nih. Ya kan? Ini hanya sampai, tapi sebenarnya bisa sampai 30. Jadi 10-nya disisakan, tidak digunakan karena kebutuhan soal hanya 20. Nah, untuk kelas subnetnya kita pakai yang 27. Jangan itu ya kelas subnet ya. Iya sih harusnya. Kan udah ada ya, udah ada petunjuk /xx ya. Harusnya ini jawabannya. Lalu ya, selanjutnya di divisi B.
Nah, untuk di VCB nanti dia network address-nya berubah. Dia nggak bisa di sini pakai yang 192.168.121. Nggak bisa karena nanti jadi IP-nya valid, tapi nanti jadi kecampur masuk ke sini. Jadi satu divisi. Sedangkan di perintah itu masing-masing divisi punya subnetnya tersendiri. Jadi di sini kita awalannya kita pakai yang ini. Kan akhiran di broadcast yang divisi A itu kan 192.168.131. Nah, di sini kita nggak bisa langsung pakai 32-nya karena 32-nya digunakan untuk network address. Berarti alamat IP awal adalah 133. Jadi di sini kita pakai 133. Nah, plus 20 berapa? Berarti 53. Jadi kita bisa iya kan ya? Yang harusnya enggak dong. Berarti ada 53, 52, 52 plus 19. Kan ininya dihitung ya? Iya benar-benar. Ya benar. 52, 52. 52. Akhirnya 2 harusnya. Iya benar 2. Nah, 52. Jadi ditambahnya 19 karena 33 dihitung 1. Kurang lebih. Ini sama. Plusnya 27 semua. Apa dia maksudnya tulis semua kayak gitu kan ya? Subnet masih ini. Nggak usah lah kan tadi udah tunjuknya /xx ya. Harusnya ini sih. Plus 27. Nah, ini harusnya ada ini kan network address sama broadcast ya. Mau ditambahin ya? Nggak muat kalau ditambahin. Ya anggaplah kurang lebih seperti itu ya. Jadi selanjutnya, nah ini kan udah sampai 52 nih. Pun plus 10 kan masih ada 10 lagi nih 62 sampai 62. Nah, ini 63 dipakai untuk address, untuk broadcast, sorry. Nah, di sini 64 itu network address-nya divisi C ini. Nah, berarti alamat IP awal yang bisa dipakai di sini adalah 65. Jadi 65. Nah, di sini 65 plus 19. 69, 79 dong. 19 10 84 berarti. Ya, 84. 84, sorry. Jadi di sini yang kita pakai sampai 84. Meskipun slotnya itu sampai 94. Jadi masih 10. Nah, ini langsung copy saja. Ya, baik. Selanjutnya yaitu divisi D. D, karena ini sampai 94, broadcast-nya berarti 95. Nah, untuk network address divisi D yaitu 96. Berarti alamat IP awalnya 97. 97. 97. Kita lihat sini, ini gampang. 126 dikurang 10 berarti 116. Nanti kita koreksi. Ya, cepat. Lalu ini berarti plus 10. 126 berarti ini 127 untuk broadcast-nya. Berarti divisi itu 128 untuk network address-nya, berarti ini 129 harusnya. Iya benar, 129. Untuk address-nya 128. Ini awalnya 129. Langsung saja. Nah, di sini 158 berarti dikurang 10, 148 berarti.
148 ya. Nah 149 48 158 159 berarti broadcastnya ini user publiknya berarti ada 60, berarti ini 61 ya, benar 61. Di sini kita lihat tadi biar mudah 190 berarti harusnya 180. Kita coba koreksi, meskipun harusnya udah kecil sih kemungkinan salahnya karena website kan sudah buatkan algoritma untuk perhitungan. Tidak apa-apa. Oke. Jadi pertama untuk divisi A kita gunakan itu 20/30. Alamat IP awalnya 192.168.1 sampai 120 ya, total 19 yang kurang. Di sini 1 sampai 30. Oke. Lalu ini 133 plus 19 942 berarti 52. Oke. Lalu awalannya 165 tambah 19 519 7484. Oke, 94. Oke. Lalu yang D itu ini 97 tambah 19 106 16. Oke, ini 126. Oke. Lalu yang selanjutnya ini divisi B 129 awalannya ya tambah 19 dan 8 ini harusnya 158. Oke. Yang terakhir ya alamatnya awalannya 161 190 berarti harusnya 80. Oke. Iya, jadi kurang lebih seperti ini. Total ada 5 divisi plus 1 slot public. Ini jumlah yang terkoneksi, yang bisa dikoneksi. Biasanya itu total slotnya ada 30, tapi yang kita gunakan hanya 20. Nah, ini alamat IP-nya karena yang digunakan hanya 20. Jadi kita menyesuaikan alamat masing-masing 20 per divisi dan juga per public. Nah, ini kelas update-nya kita pakai yang /27 karena menyesuaikan dengan jumlah permintaan PC yang terkoneksi. Karena yang diminta 20, jadi minimal kita lebih. Kita ambil 7 karena nanti ada slotnya 32 dikurang 2 untuk network address dan juga broadcast. Jadi kita punya 30 slot. Jadi masih lebih 10. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Hasil pengerjaan tugas 1 mata kuliah administrasi jaringan saya kali ini. Jika ada salah dalam proses pengerjaan maupun penjelasan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.